Al-amal harqatul jismi wal qalbi. Amal itu adalah gerakan atau pekerjaan, geraknya jism, badan, gerak tangan, gerak mata, gerak mulut. Semua itu dikatakan al-amal. Amal juga termasuk amal jahat, perbuatan dosa juga termasuk amal. Awil qalbi atau gerakan hati, bisikan hati dan pikiran itu juga termasuk amal. Fa in taharraka bihi sawab sumiya ta'atan. Apabila geraknya badan, hati, geraknya mulut berkata yang baik, geraknya mata memandang yang baik, yang menimbulkan pahala, itu sumiyah ta'atan. Itulah yang dikatakan amal yang taat. Fa in taharraka bihil iqab sumiyah maksiatan. Apabila anggota tubuh itu bergerak, mata, tangan, mencuri, mengambil hak-hak orang lain, atau gerakan muruk, gerakan mulut maksudnya, membicarakan aib atau keburukan orang lain, menghina, mencaci maki, itu yang dimaksud dengan amal yang menimbulkan dosa. Itu dikatakan amal yang maksiat. Lalu seperti apakah amal yang taat itu? Atau al-amalu taat salasun, itu terbagi menjadi 3. Amal itu menjadi 3, amal ketaatan itu. Yang pertama syariat. Yang kedua amal thariqat. Yang ketiga ma'rifah. Amal syariat tujuannya itu untuk apa? Li islahil jawarih, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki tangan agar tidak mudah ngambil, curi, atau hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kemudian membenarkan hati, membenarkan pembicaraan, bertutur kata yang lemah lembut, memandang yang baik. Kemudian yang kedua, amal yang kedua yaitu thariqah. Thariqah itu adalah tujuannya untuk liislahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Kalau kita sembahyang membaca bismillah itu sudah termasuk syariat, tapi belum tentu itu berthariqah. Artinya hati itu belum tentu ketika kita itu baca bismillah ingat kepada Allah. Boleh jadi ketika kita itu baca al-fatihah dalam sholat atau tasbih dalam sholat, tapi hatinya mengenang yang lain. Sah karena itu adalah perbuatan atau amal syariat. Nanti terkejut pula kita ketika di padang mahsyar dihisab oleh Allah mula katanya. Amalnya cuma di mulut tok, berarti syariah. Kemudian yang ketiga yaitu amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu adalah li islahil arwah, untuk memperbaiki ruh kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal syariat itu inti sarinya adalah bertaubat. Amal syariat, amal yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh kaki, pergi ke masjid, itu merupakan taubat. Artinya bukan orang yang minum arak tok yang harus bertaubat,
yang harus lebih bertaubat lagi yaitu yang kiainya, para alim ulama, itu jauh lebih harus lebih banyak bertaubat lagi, bukan cuma orang-orang yang berdosa tok. Kemudian syariat itu yaitu dilakukan dengan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu kan mandi, bersih badan, kemudian pakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus, yang bersih dan suci, yaitu takwa, walibasuhut takwa. Kalau badan sudah bersih, pakaian sudah bersih, kemudian istiqomah. Ini syariat. Syariat itu adalah bertaubat, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Kemudian istiqomah. Istiqomah ini dalam keadaan sehat pun, dalam keadaan tak punya duit sekalipun, dalam keadaan sakit pun selalu tetap sembahyang, dijaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan banyak duit tetap istiqomah, dalam bekerja pun tetap istiqomah, artinya tidak merubah kegiatan keagamaan yang wajib maupun sunnah, itu tidak merubah, tidak dirubah, selalu istiqomah. Kemudian hati, kalau badan sudah jelas, lahiriah sudah jelas, mata sudah baik, tangan sudah baik, kaki sudah baik, maka pindah, yaitu tentang hati, yaitu li islahil qalbih, yang dikatakan amal thariqat. Thariqat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhlas. Ketika kita mengucapkan usolli fardhus subhi, sembahyang, itu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal thariqat itu harus siddiq, benar. Kita ucapkan saya ingin sholat zuhur atau ingin sholat subuh atau ingin bersedekah, itu dikatakan ikhlas, tapi belum tentu benar. Belum tentu dia itu benar-benar mengerti atau menghayati apa yang dia lakukan, serupa niatnya, bacaannya. Kemudian tumakninah, ketenangan, adanya ketenangan dalam hati. Jadi thariqat itu ada 3. Pertama yang harus dilakukan adalah ikhlas, siddiq, membenarkan apa yang dikatakan oleh mulut dibenarkan oleh hati. Ketika mulut berkata alhamdulillah, hati menerjemahkan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya ketika kita itu beramal, terutama dalam sholat. Kalau sudah ikhlas dalam hati, kalau sudah syariat baik, taubatnya ada, takwa, istiqomah, ikhlas, siddiq, barulah kita itu merasakan ketenangan dalam hati, tumakninah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau tidak ikhlas, tidak siddiq, mulut menyatakan bismillah tapi hati lain, tidak ada tumakninah. Kemudian amal yang ketiga adalah hakikat. Hakikat itu adalah memperbaiki ruh.
Harus bagaimana hakikat itu? Itu ya, muraqabah. Kita harus merasa dipandang, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pun dinyatakan la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak gugur satu daun pun kecuali dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, kita merasa kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ke maksiat kita merasa Allah memandang, jadi malu tak jadi. Mau kembali ke masa lalu preman, mau jadi pemabuk, merasa segan karena kita itu merasa Allah itu memandang kita. Musyahadah, memandang, melihat Allah. Kalau sudah kita istiqomah, merasa dalam keseharian itu selalu dipandang, merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya akan makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui Allah. Jadi amalan itu macam tangga bertingkat-tingkat. Syariat itu untuk memperbaiki diri, tangan, kaki, segala macam anggota tubuh. Kemudian amal tarekat itu untuk islahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Kemudian yang ketiga itu adalah hakikat, untuk memperbaiki roh. Kemudian syariat itu yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa kepada Allah, menjalani apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu termasuk dengan syariat. Kemudian istiqomah selalu, kalau duhur terus, asar terus, istiqomah selalu sholat duhur, asar, 5 waktu istiqomah selalu. Kemudian setelah itu baru ke thariqat, amal hati, tidak bisa dirangkum. Ada yang ahli syariat, ada yang ahli thariqat, ada yang ahli hakikat. Salah-salah jadi orang gila. Kenapa demikian? Karena syariat itu tidak dibenahi dulu, langsung ke thariqat, langsung ke hakikat. Padahal para alim ulama itu berkata, la yaslahul intiqal ila makanin qabla ayu haqqi ma qabla. Artinya tidak boleh berpindah ke satu makan, ke suatu tempat, qabla ayyu haqqikum ma qablah, sebelum mengerti, memperbaiki apa yang dilakukan, yaitu syariat. Tidak boleh seseorang itu pindah ke makam yang lain, yaitu pindah ke thariqat, amal thariqat, sebelum dia memperbaiki syariat itu. Tidak boleh seseorang itu mengamalkan hakikat sebelum dia menguasai thariqat tadi.